Salah satu cara doa yang betul adalah kita tunjukkan, ya Allah, aku pernah buat amal begini dulu. Dan kita minta memelas pada Allah. Kalau memang amal tadi engkau terima, ya Allah, kabulkan doa. Nah, itu. Jadi kita meminta kepada Allah melalui perantara amal soleh kita adalah diperbolehkan dalam agama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Jazallahu anna nabiyyana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bima huwa ahluh. Kita masih belajar dengan kitab yang sama, kitab Riyadhus Shalihin. Babnya pun masih dalam bab yang sama, yaitu bab tentang keikhlasan, bab tentang memperbaiki hati, bab tentang memurnikan hati ketika beramal. Hadis yang ke-12. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Abdurrahman Abdullah ibni Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Dapat dengar sahabat baru lagi kita. Sebelumnya kita sudah dengar Abdullah ibni Abbas, ada Abu Hurairah, ada Abu Bakrah. Hari ini kita dengar namanya Abu Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Khattab. Abdullah bin Umar bin Khattab ini anaknya khalifah yang kedua. Anaknya khalifah yang kedua, siapa yang khalifah yang kedua? Umar bin Khattab. Umar bin Khattab punya anak, satu orang anak namanya Abdullah. Zaman Nabi SAW ada 4 orang sahabat. 4 orang sahabat yang namanya Abdullah semua. Yang keempat-empatnya itu muftinya para sahabat. Yang keempat-empatnya orang alimnya para sahabat. Yang keempat-empatnya orang yang dalam ilmunya di kalangan para sahabat. Maka terkenal di kalangan para muhaddisin ada namanya Al-Abadilah Al-Arba'ah. 4 orang yang namanya Abdullah Galoh. Yang pertama siapa? Yang pertama kemarin kita sudah dengar Abdullah ibn Abbas namanya. Abdullah bin Abbas ini anaknya Sayyidina Abbas yang juga sepupu Nabi. Abdullah bin Abbas ini mufassirnya para sahabat, ahli tafsirnya para sahabat dan juga muftinya para sahabat. Kemudian yang kedua yang hari ini kita pelajari namanya Abdullah bin Umar bin Khattab. Kemudian ada yang anaknya Sayyidina Umar bin Khattab. Kemudian yang ketiga, Abdullah yang ketiga dari 4 tadi adalah Abdullah bin Zubair. Anaknya Zubair bin Awam, ponaannya Sayyidina Aisyah, cucunya Sayyidina Abu Bakar. Kemudian Abdullah yang keempat namanya Abdullah bin Amr bin As. Ada seorang sahabat namanya Amr bin As, punya anak namanya Abdullah. Maka keempat Abdullah ini 4-empatnya orang alim, 4-empatnya adalah mufti, orang yang dalam ilmunya di kalangan para sahabat. Dan Abdullah bin Umar bin Khattab ini yang perawi yang kita dengar ini, beliau ini adalah orang yang zuhud kehidupannya. Beliau ini orang kehidupannya sangat menjauhi bermegah-megahan, bermewah-mewahan dengan kehidupan dunia. Ini Sayyidina Abdullah bin Umar bin Khattab. Qala, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, intalaqa thalathatu nafarin mimman kana qablakum hatta awahumul mabitu ila gharin fadakhaluh. Jadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini, ada 3 orang bersafar, berjalan, bepergian 3 orang. Dari orang-orang ini dari golongan sebelum kalian, maksudnya apa? Dari orang-orang terdahulu. Orang ini dari golongan Bani Israel. Dalam riwayat lain dikatakan ini dari golongan Bani Israel. Nah, mereka 3 orang dari golongan Bani Israel, mereka berpergian. Kemudian karena dalam perjalanan sehingga akhirnya mampirlah mereka dalam satu goa. Mampirlah mereka di satu goa untuk bermalam. Tidak ada tempat untuk bermalam, akhirnya mereka bermalam di goa. Fadakhalu, kemudian mereka masuk ke dalam goa tadi. Fanhadarat sakhratun minal jabali fasaddat alaihimul ghar. Maka ketika mereka di dalam goa tadi, mungkin ada hujan, mungkin
ada apa-apa dan lain sebagainya, petir dan lain sebagainya, maka batu yang di atas gunung tadi, ada batu besar jatuh yang akhirnya batu tadi menutupi pintu keluar goa tadi. Pintu masuk goa tadi tertutup dengan sebab apa? Dengan sebab ada batu yang jatuh besar, sehingga mereka tidak bisa keluar dari dalam goa tadi. Faqalu, kemudian mereka berkata, akhirnya bertiga nih musyawarah, akhirnya bertiga nih bingung, ngobrol, macam mana cara kita keluar nih? Tidak ada tempat keluar, pintu masuk nih sudah tertutup oleh batu. Maka mereka mengatakan, innahu la yunjikum min hadhihi sakhrati illa anta du'u Allah bisalihi a'malikum. Ini tidak bisa selamat nih kita nih, kecuali kita doa pada Allah dengan perantara amal-amal soleh yang kita kerjakan. Atau mereka bermusyawarah, kita tidak bisa keluar nih, tidak ada jalan keluar. Dorong batu tidak kuat, nah, batu besar. Maka kata mereka, udah kita musyawarah, kita doa pada Allah, cuma itulah yang bisa menyelamatkan kita. Berdoa dengan apa? Dengan perantara amal soleh yang pernah kita kerjakan. Qala rajulun minhum, maka salah satu dari mereka berkata, salah satu dari mereka mulai duluan. Allahumma kana li abawani syaikhani kabirani. Ya Allah, yang pertama berdoa, ya Allah, aku punya dua orang tua. Aku punya ibu bapak yang dua-duanya sudah tua, sudah sepuh. Wa kuntu la aghbiku qablahuma ahlan wa malan. Jadi dia gawenya, laki-laki yang pertama ini, dia kerjanya gembala kambing. Kemudian ketika selesai digembala, kambing tadi sudah makan rumput dengan kenyang, sampai di rumah, maka dia akan perah susunya. Hari-hari dia perah susu, bawa kemudian susu yang sudah dia perah tadi dia akan bawa ke rumah. Sampai di rumah, maka wa kuntu la aghbiku qablahuma ahlan wala malan, dan aku ya Allah biasanya aku merah susu ketika sore hari, hasil perahan susu tadi aku tidak akan berikan dulu, aku tidak akan minumkan dulu siapapun kecuali orang tua aku dulu, kecuali ibu bapak aku dulu, kata dia. Fana'a bi talabus syajari yauman falam ari alaihima hatta nama fahalabtu lahuma ghabuqahuma fawajadtuhuma naimaini. Kemudian satu hari, ya Allah, satu hari aku agak lambat, agak jauh aku gembalakan kambing, sehingga terlambat untuk balik hari lah gelap. Ketika aku balik hari lah gelap, maka merah susu tadi pun lambat. Karena hari lah gelap tadi, maka merah susu pun terlambat akhirnya. Ketika dia sudah selesai merah susu, balik ke rumah, dia temukan, dia lihat kedua ayah ibunya sudah tidur. Karena balik lambat tadi, dia biasa minumkan susunya orang tuanya dulu, mak bapaknya dulu. Ketika sampai di rumah nak minumkan mak bapaknya, nak berikan susu tadi kepada ayah ibunya, dia tengok ayah ibunya sudah tidur. Karena tadi sudah lambat. Fakaritu an uqidahuma wa an aghbika qablahuma ahlan wa malan. Dan aku tak mau bangunkan, aku takut untuk membangunkan mereka karena takut mengganggu tidur mereka. Karena takut mereka ketika terbangun tak nyaman. Karena takut mereka bangun akhirnya tidak bisa tidur lagi, tidak terganggu. Apalagi orang tua kalau tidur. Ada juga sebagian orang itu yang kalau tidur lah sudah dibangunkan tidak bisa tidur lagi. Ada orang yang kalau tidur kadang-kadang kita bangunkan tuh marah. Kenapa marah? Belum puas tidur tadi. Rasanya belum nyaman tidur tuh. Maka laki-laki ini, orang yang pertama bilang, aku tidak mau ya Allah bangunkan kedua orang tua ini, kedua orang tuaku ini, ibu bapakku ini, karena takut mereka terganggu tidurnya. Karena takut mereka belum sempat istirahat. Dan juga aku tak mau, aku tidak mau bangunkan, tapi aku juga tidak mau untuk memberikan minum orang lain sebelum mereka berdua. Untuk memberikan susu ini pada orang lain sebelum mereka berdua. Falabistu, maka aku diam, maka aku tunggu, kata laki-laki tadi. Wal qadahu ala yadi, dan mangkok susu itu ada di tangan aku. Jadi aku tunggu kayak orang tua nih. Antadiru istiqadahuma hatta barakal fajru. Aku tunggu mereka terbangun sampailah masuk waktu pagi. Sampailah terbit waktu pagi. Malam datang, cak-cak jam, mungkin malam itu dilewat sampai jam 10, kemudian jam 10 sampai ke rumah, tengok orang tuanya sudah tidur, maka dia tunggu orang tuanya depan kamar orang tuanya itu dalam keadaan megang mangkok. Nunggu, karena apa? Karena tidak mau beri minum orang lain kecuali orang tuanya dulu.
Wasabiyatu yatadawna inda qadamayya. Sedangkan anak aku, kata dia, aku duduk dalam keadaan megang mangkok tadi, megang mangkok susu tadi, dan anak aku merengek-rengek minta susu di bawahku. Anaknya merengek minta susu, tapi dia tak mau berikan susu tadi kecuali orang tuanya dulu. Fastaiqadha, lalu bangunlah orang tua tadi, kemudian aku berikan minum mereka berdua, kemudian baru aku beri minum pada anak. Jadi dia sepanjang malam duduk nunggu dalam keadaan megang mangkok, nunggu orang tuanya bangun. Walaupun anak dia menangis untuk minta susu tadi, merengek-rengek minta susu yang dipegang tadi, tapi dia tidak mau berikan itu kecuali orang tuanya dulu, baru anakku. Kemudian fasyariba ghabuqahuma, kemudian dia ketika orang tua tadi sudah bangun, maka dia minumkan perahan susu tadi. Susu yang sudah dia perah tadi, yang dia tunggu sepanjang malam untuk memberi mereka tuh, dia berikan ketika mereka bangun. Allahumma ya Allah, in kuntu fa'altu dzalika ibtigha'a wajhik fafarrij 'anna ma nahnu fihi min hadhihi as-sakhrah. Ya Allah, engkau tahu, ini dalam Bukhari lafadznya in kunta ta'lamu. Ya Allah, sesungguhnya engkau Maha tahu dengan amal yang aku buat. Engkau saksinya ketika aku berbuat amal itu, ya Allah. Kalau aku buat amal tadi karena mencari keridhaan engkau, semata-mata karena untuk engkau baik, ya Allah, maka mudahkanlah, maka berikan solusi terhadap masalah yang menimpa kami ini, ya Allah. Maka lapangkan permasalahan yang kami hadapi ini, ya Allah. Maka fan fajarat syai'an la yastati'una al-khuruj minhu. Jadi, maka ketika selepas dia selesai berdoa, orang pertama tadi, batu tadi bergerak sedikit, terbuka sedikit, tapi belum bisa juga keluar. Selepas dia berdoa tadi, ya Allah, kalau memang amal tadi aku buat ikhlas karena engkau, amal tadi aku buat semata-mata karena engkau, ya Allah, tidak mengharapkan yang lain, bukan karena orang lain, cuma karena untuk dapatkan keridhaan engkau baik, maka selesaikan permasalahan aku nih, ya Allah. Allah bukakan pintu goa tadi, batu tadi bergerak sedikit tapi masih belum bisa keluar. Akhirnya mereka musyawarah lagi, orang kedua lagi, oh antum lagi nih, giliran antum. Maka orang kedua berkata, qala al-akharu, orang yang kedua berkata, Allahumma innahu kanat li ibnata ammin. Ya Allah, aku punya satu orang sepupu perempuan. Kanat ahabban nasi ilayya, dan aku sangat cinta pada sepupu aku tadi. Jadi dia punya sepupu perempuan dan dia suka dengan sepupu perempuan tadi, cinta dengan sepupu perempuan dia tadi. Wa fi riwayatin kuntu uhibbuha ka'ashaddi ma yuhibbur rijalu an-nisa. Dalam riwayat lain dengan lafaz yang berbeda, aku sangat cinta pada dia sebagaimana cintanya seorang laki-laki pada perempuan. Maksudnya apa? Betul-betul cinta. Dia ingin mendapatkan perempuan tadi. Fa'aradtuha ala nafsiha, dan aku ingin mendapatkan dia. Maka di sini para musyarrih, para muhaddis mensyarahkan hadis ini. Maksudnya, arti lafadznya ini, aku ingin dia. Apa maksud aku ingin dia? Aku ingin dia ini maksudnya aku ingin berbuat pada dia, aku ingin melakukan sesuatu dengan dia dengan perlakuan yang dilakukan seorang suami pada istri. Maksudnya aku ingin menggauli dia, aku ingin bersetubuh dengan dia. Famtana'at minni, tapi ketika aku ajak perempuan tadi, sepupu aku tadi aku ajak, dia terus menolak. Dia terus tidak mau. Hatta allamat biha sanatun minas sinin, sampailah datang ada 1 tahun itu, datanglah tahun kekeringan, masa paceklik, tahun paceklik datang. Biasanya perempuan ini sepupu dia, anak pamannya ini biasa kerja hari-hari, bisnisnya stabil, sampailah datang masa paceklik, keluarganya bangkrut, keluarga perempuan ini bangkrut. Kemudian fajaatni, perempuan tadi, sepupu aku tadi datang padaku, fa'ataituha 20 wa 100 dinarin, datang padaku perempuan tadi minta tolong, lagi tidak punya duit nian, lagi kebutuhan banyak tapi tak ada sesuatu yang bisa menyelesaikan kebutuhan tadi, duit tak ada,
ekonomi lagi turun, ayah bangkrut, tidak ada nian, betul-betul sama sekali tidak punya apa-apa lagi. Fa'ataituha 20 wa mi'ata dinarin. Jadi dia kasih 100 dinar. Perempuan tadi minjam, bang, pinjamkan adik 100 dinar. 100 dinar. Maka laki-laki tadi dia bukan kasih 100 dinar, dia kasih 100, dia tambah lagi 20. Tapi apa? Tapi 20 ini asal kau mau dengan aku. Asal kau mau nerima ajakan yang dulu aku ajak tuh. Dia kasih 100, kemudian dia kasih 20 lagi tambahan, yang penting kau mau nerima ajakan aku, kata dia. Wa mi'ata dinarin ala an tukhalli baini wa baina nafsiha. Aku kasih 120 dinar untuk dia supaya dia mau berduaan dengan aku baik. Maksudnya berduaan ini maksudnya supaya dia mau berhubungan badan dengan aku. Supaya dia mau berzina dengan aku. Fafa'alat, maka perempuan tadi mengiyakan. Sudahlah, karena butuh nian duit, akhirnya dia bilang ya tidak apa-apa lah. Iyalah, akhirnya ajakan nauzubillah ajakan untuk berzina yang diajak oleh laki-laki tadi, maka ajakan tadi diterima oleh perempuan ini, diiyakan oleh perempuan ini. Hatta idza qadartu 'alaiha, sampailah ketika aku mampu untuk apa? Untuk melakukan sesuatu yang dilarang tadi, untuk menggauli dia. Wa fi riwayatin, dan dalam riwayat lain, falamma qa'adtu baina rijlaiha, ketika aku sudah dalam posisi untuk menggauli perempuan tadi, sudah dalam posisi di antara kedua kaki bahasanya di sini. Maksudnya apa? Sudah dalam posisi betul-betul siap untuk menggauli perempuan tadi. Qalat, perempuan tadi mengatakan, ittaqillah. Perempuan tadi katakan, takutlah pada Allah. Bang, takutlah dengan Allah. Takutlah pada Allah. Allah nengok, bang. Takutlah pada Allah. Allah memperhatikan kita, bang, kata perempuan tadi. Wala tafuddal khatama illa bihaqqihi. Dan jangan engkau buka cincin kecuali dengan haknya. Maksudnya jangan, ini khatam itu cincin artinya, Pak. Atau biasanya kalau zaman dulu orang Arab itu ada stempel untuk surat itu yang bisa dibuka cuman ketika sampai surat tadi. Jangan buka stempel yang tidak bisa dibuka tadi, jangan dibuka yang seharusnya tidak boleh dibuka tadi kecuali dengan haknya. Ini permisalan dari farjinya perempuan. Maka perempuan tadi katakan, jangan engkau menggalui seorang perempuan, jangan engkau menjima seorang perempuan kecuali setelah menunaikan haknya. Apa tuh haknya? Selepas akad yang sah, setelah dibayarkan mahar yang betul, barulah boleh untuk apa? Untuk menggauli seorang perempuan secara sah. Jangan kau lepas cincin, jangan kau buka cincin sebelum apa? Sebelum haknya tertunaikan. Atau perempuan tadi, bang, kalau memang kau mau nih dengan aku, maka datangi orang tuaku, kau nikahkan aku secara sah. Jangan janji-janji manis baik, bang. Nah, kalau memang mau datang ke rumah, bang. Nah, kalau memang mau datang pada orang tuaku, ngomong dengan orang tuaku, serahkan maharnya. Setelah akad nikah baru kau halal untuk aku, kata perempuan tadi. Fansaraftu anha wa hiya ahabbun nasi ilaiha. Maka laki-laki tadi mendengar ucapan perempuan ini, mendengar ucapan sepupu cewek tadi, maka dia langsung berpaling. Selepas dikatakan takut, bang, pada Allah, jangan engkau gauli seorang perempuan kecuali setelah engkau tunaikan haknya. Maka laki-laki tadi terdiam laki-laki tadi, gemetaran laki-laki tadi, kemudian dia berpaling. Wahia ahabbun nasi ilaiha. Dia laki-laki tadi berpaling, dan padahal perempuan yang paling dia mau. Perempuan yang paling dia cintai. Yang paling betul-betul aku nak nian betino nih. Aku nak nian perempuan nih. Tapi karena ini tidak halal mendengar ucapan perempuan tadi, maka laki-laki tadi berpaling dalam keadaan gemetar, menggigil dia. Wa taraktu adz-dzahab alladhi a'taituha, dan aku tinggalkan emas dinar tadi. Dinar itu satunya itu paling murah itu 4.500. 4.500, anggaplah paling murahnya 2 juta. 4.500.000 satu dinar itu paling mahalnya.
paling murahnya 2 juta. Anggaplah 2 juta 1 dinar. Kalau dia kasih 100 dinar, 100 dinar dikali 2 juta. 100 dinar kali 2 juta, 200 juta. 100 dinar, 200 juta. 200 juta tadi yang dia berikan, tambah 20 dinar lagi. 20 dinar berarti 240 juta dia berikan pada perempuan tadi. 240 juta yang sudah dia berikan tadi dengan ganti perempuan ini mau dia gauli, dia tinggalkan duit tadi, kemudian dia berpaling. Allahumma in kunta ta'lamu fa'altu dzalika ibtigha'a wajhik fafruj anna ma nahnu fi. Ya Allah, Engkau lebih tahu dengan apa yang aku buat nih Allah. Engkau tahu amal yang aku buat tadi nih Allah. Kalau memang amal tadi aku buat semata-mata mencari keridhaan Engkau ya Allah. Kalau memang amal tadi aku buat karena mengharapkan keridhaan Engkau, tidak mengharapkan selain Engkau ya Allah, fafruj anna ma nahnu fi. Ya Allah, selesaikan masalah kami. Ya Allah, lapangkan kesempitan yang kami hadapi nih Allah. Ya Allah, berikan jalan keluar untuk permasalahan kami nih Allah. Fan fajaratis sakhratu ghaira annahum la yastati'una al-khuruj minha. Terbuka lagi pintu tadi. Batu tadi bergeser dikit, batu yang menghalangi tadi bergeser dikit lagi, bergerak dikit lagi, tapi masih belum bisa juga cukup untuk keluar dari situ. Belum cukup untuk keluar dari dalam goa tadi. Maka orang yang kawan yang dua yang sudah berdoa tadi, ini nunggu antum nian lagi nih. Antum nian memang senjata pamungkasnya. Antum lagi, giliran antum lagi. Maka orang yang ketiga, waqalat tsalitsu, dan orang yang ketiga tadi mengatakan Allahumma sta'jartu ujara'a a'taituhum ajrahum. Ya Allah, sesungguhnya aku mempekerjakan beberapa orang pekerja. Aku menyewa jasa beberapa orang. Wa ataituhum ajrahum, ketika selesai pekerjaan, maka aku berikan pada mereka hak mereka, aku berikan pada mereka upah dari pekerjaan mereka, upah jasa mereka tadi. Ghairu rajulin wahidin tarakal ladzi lahu wa dhahaba, kecuali dari pekerja-pekerja tadi Allah yang sudah aku bagi-bagi gaji dia tadi, ada satu orang ini dia belum terima gaji tapi lah pergi. Jadi selesai gawean, belum nerima gaji, maka dia tinggalkan, dia langsung pergi baik. Langsung nyelonong pergi baik. Orang lagi pembagian gaji, dia nyelonong pergi. Fatammartu ajrahu hatta kathurat minhul amwal. Maka duit yang gaji dia tadi, mungkin gaji dia 100.000, duit 100.000 yang harusnya jadi gaji dia tadi, aku ternak duitnya, aku gunakan untuk bisnis. Dia gunakan, mungkin dia buka toko, dia buka bisnis. Hatta kathurat minhul amwal, sampailah harta tadi menjadi lipat ganda. Selepas dia duit tadi sudah dia digunakan untuk bisnis, untung bisnis tadi, sehingga banyak hasil dari duit yang modalnya tadi gaji dia. Faja'ani ba'dahin, kemudian setelah beberapa mungkin selepas 3-4 hari, selepas 2-3 hari, 5 hari, atau mungkin seminggu, atau mungkin sebulan 2 bulan, laki-laki ini tadi datang lagi, yang pekerja aku tadi datang lagi dia, nagih gaji. Faqala ya abdallah, Tuhan, wahai hamba Allah, addi ilayya ajri, dulu aku pernah kerja dengan kau, gaji itu belum dibayar rupanya, aku baru ingat kau belum bayar gaji aku, maka sekarang bayar gaji aku sekarang nih. Fakultu, maka bos tadi bilang, laki-laki ini bilang, kullu ma tara min ajrika minal ibili wal bakari wal ghanami wal raqiqi. Nih, kau tengok nih semua harta yang ada nih, dibawanya lah laki-laki tadi ke kandang tadi. Tengok. Kau tengok tuh, sapi tuh, kambing tuh, unta tuh, dengan budak yang ada nih. Ini semua adalah buah, adalah keuntungan dari gaji kau yang aku jadikan bisnis tadi. Ini unta nih, dulu duit tuh aku belikan unta, kemudian unta tuh berternak, sekarang unta inilah. Kemudian duit tadi, untung lagi aku belikan sapi, inilah sapinya. Kemudian duit tadi, untung lagi aku belikan kambing, inilah kambingnya. Kemudian duit tadi, untung lagi aku belikan aku belikan budak, dan inilah budaknya. Faqala, maka laki-laki tadi, pekerja tadi, orang yang kerja tadi, yang nagih gaji tadi, dia ngomong, ya abdallah la tastahzi bi. Jangan main-main antum. Bahasa Inggris antum mana duit gaji saya cuma 100.000 bisa dapat kalau nih. Jangan main-main antum, kata pekerja tadi.
Sudahlah, jangan bergurau. Cepat bagi gaji itu. Fakultu, maka bos tadi bilang, laki-laki ini bilang, la astazi'u bika. Aku tidak main-main, inilah dia. Inilah kenyataan dari gaji kau tadi. Inilah gaji kau tadi, aku bisniskan, aku gunakan, dan hasil untung ini imbek di kau kalau. Karena ini hak kau, kata laki-laki tadi. Fa'akhadahu kullahu fastaqau falam yatruk minhu syai'an. Maka laki-laki pekerja tadi, kalau iya niat, dimbatnya kalau. Semua harta yang ditunjukkan tadi itu diangkutnya kalau tanpa tersisa sedikit pun. Dan ada ditinggalinya sedikit pun. Sedikit terima kasih dengan bos nila sudah dilipat gandakan tadi, ambillah nih sikok kambing ini untuk bos. Tapi tidak ada terima kasih, langsung baik kalau galonnya dibawanya. Untung tadi. Falam yatruk minhu syai'a. Tidak ada ditinggalinya sikok pun. Sedikit pun tidak ada ditinggalinya. Duit terima kasihnya tidak ada dikasihnya. Allahumma in kunta ta'lamu fa'altu dzalika bittigha'a wajhi, ya Allah, engkau tahu aku berbuat ini karena siapa? Engkau lebih tahu dari aku, ya Allah. Engkau saksi ketika aku mengamalkan tadi. Engkau saksi, engkau nengok ketika aku bermuamalah dengan dia tadi. In fa'altu dzalika ibtigha'a wajhik, ya Allah, kalau aku beramal tadi, kalau gawe yang aku buat tadi, yang aku ikhlaskan pada dia semua, duit yang sudah aku cari keuntungannya tadi dari gaji dia tadi, kalau memang aku buat itu karena engkau, ya Allah, fafruj 'anna ma nahnu fih. Ya Allah, selesaikan permasalahan kami. Ya Allah, berikan solusi, jalan keluar untuk permasalahan yang kami hadapi ini. Ya Allah, lapangkan kesempitan yang kami temui ini. Fanfarajatis sakhratu fakharaju yamshun. Maka asbab orang yang ketiga tadi, selepas selesai dia berdoa, maka pintu goa tadi terbuka dengan lebar langsung. Selepas tiga-tiganya berdoa dengan perantara amal soleh yang mereka kerjakan, maka Allah bukakan pintu goa tadi sehingga mereka bisa keluar dari goa tersebut. Jadi dari hadis ini kita bisa tahu bahwasanya bertawasul, wasilah namanya. Kita meminta pada Allah melalui perantara amal soleh adalah diperbolehkan dalam agama. Ada dalilnya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ceritakan ini maksudnya apa? Tengok nih, ada 3 orang sebelum kalian yang mereka doa melalui perantara, ya Allah, aku pernah beramal begini begitu. Kalau memang amal tadi engkau terima, ya Allah, memang amal tadi bersih, ikhlas karena engkau, amal tadi baik, ya Allah, engkau terima amal aku nih dan engkau mudahkan urusan aku. Kita boleh berdoa seperti itu. Mungkin kita tidak tahu amal mana, mungkin amal kecil yang kita tengah jalan lampu merah, nengok udah kecil jualan, kita sedekah nimbek lah. Atau tisunya kita beli dengan niat untuk nolong dia. Kemudian tiba-tiba kita ada hajat atau kita ada kebutuhan, baru teringat, oh dulu aku pernah sedekah, aku pernah nolong anak kecil di lampu merah, dia jual tisu, aku beli tisu tadi dengan niat untuk nolong anak kecil tadi supaya cepat balik ke rumah. Ya Allah, kalau memang aku buat amal tadi karena engkau dan engkau lebih tahu dengan amal aku nih, ya Allah, engkau tunaikan hajat aku, engkau selesaikan hajat aku. Nah, maka kita belajar berdoa, belajar hadis ini kita belajar, Nabi mengajarkan pada kita macam mana cara doa yang betul. Salah satu cara doa yang betul adalah kita tunjukkan, ya Allah, aku pernah buat amal begini dulu. Dan kita minta memelas pada Allah, kalau memang amal tadi engkau terima, ya Allah, kabulkan doaku. Nah, itu. Jadi kita meminta kepada Allah melalui perantara amal soleh kita adalah diperbolehkan dalam agama. Jadi tawasul namanya dalam agama itu tawasul. Tawasul itu apa? Meminta kepada Allah melalui perantara amal soleh. Bukan cuma melalui perantara amal soleh, ada 6 jenisnya. Ada namanya tawasul bil amal, ada tawasul billah pertama, tawasul bil rasul, tawasul bil amal, ada tawasul bil makan, tawasul bil zaman. Banyak jenis tawasul. Tawasul ya Allah. Seperti sahabat radhiyallahu anhum dulu mereka bertawasul dengan nama Nabi. Ya Allah, melalui perantara nama Nabi engkau, ya Allah. Melalui perantara kemuliaan yang kau berikan pada Nabi engkau, ya Allah, terima amal kami. Sayyidina Umar pernah berdoa seperti itu. Nah, Sayyidina Umar pernah berdoa meminta pada Allah, ya Allah, kami minta dengan perantara Nabi-Mu sallallahu alaihi wasallam yang mulia, kabulkan doa kami. Allah kabulkan doa Sayyidina Umar. Begitu juga meminta melalui perantara tempat-tempat yang mulia. Contoh kita pergi ke Masjidil Haram, ke Masjid Nabawi. Kita berdoa, ya Allah, dengan perantara tempat yang mulia ini, tempat yang suci ini, yang penuh pengorbanan Nabi Ibrahim di sini, engkau terima doa. Itu pun diperbolehkan juga dalam agama. Dan ada juga dalilnya.
Dan juga ada namanya tawassul bil zaman. Kita meminta pada Allah melalui perantara waktu-waktu mustajab. Contoh hari Jumat, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, pada hari Jumat ada satu waktu yang siapa berdoa di waktu itu maka Allah akan terima doa dia. Allah, siapa yang meminta hajatnya diselesaikan, Allah selesaikan hajat dia. Siapa yang punya masalah, mengadukan masalahnya pada Allah, Allah berikan solusi untuk masalah dia. Kapan itu? Maka para ulama bilang, ada yang bilang, oh itu di antara 2 khutbah. Ada yang bilang, oh bukan, itu waktunya di antara maghrib, di antara asar sampai maghrib. Maka kita nengok orang-orang, ada yang ketika di antara 2 khutbah itu mereka berdoa. Ada juga yang kita tengok selepas asar sampai maghrib itu di masjid, baik, tidak mau balik. Kenapa? Ini waktu mustajab. Waktu yang kata Nabi ada satu waktu itu, inilah waktunya. Maka berdoa di waktu-waktu khusus seperti ini, kita berdoa, ya Allah, di waktu yang mulia ini, dengan perantara waktu yang mulia yang kau sediakan ini, ya Allah terima doaku. Nah, itu Allah pun akan terima. Maka ada namanya tawassul, meminta kepada Allah melalui perantara. Perantara itu ya tadi, perantara kita dengan nama Allah. Ya Allah, dengan nama Engkau yang Kau paling cintai, dengan nama-nama yang Kau sebutkan dalam Al-Qur'an, dengan Asmaul Husna Engkau, terima doaku. Maka ini pun Allah terima. Yang meminta kepada Allah, mintanya pada Allah, tapi dengan perantara. Mintanya kepada Allah, mintanya bukan kepada tempat, memintanya bukan kepada selain Allah, bukan, mintanya pada Allah, tapi melalui perantara. Contoh kita kalau nak ngurus proyek itu, nak ngajukan ke gubernur, minta tanda tangan, contoh tanda tangan pejabat yang ini. Ada tulisannya, tanda tangan apa ini sebagai apa? Lampiran tambahan baik. Macam itu juga doa, kita berdoa pada Allah. Lampiran tambahan, ya Allah, kalau dengan perantara ini Allah Engkau ini kan. Engkau kabulkan doaku, selesaikan nih Allah. Nah, langsung diterima. Oh, ada nama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, langsung diterima. Maka ketika kita berdoa, sangat dianjurkan untuk berdoa meminta dengan nama-nama Allah yang mulia dan dengan nama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan bersolawat mungkin, atau dengan menyebut nama-nama Nabi Allah, dengan berkah Nabimu, dengan amal agama Nabimu, dan lain sebagainya. Nama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu nama yang sangat mulia. Para ulama mengatakan tidak ada, semua amalan ada kemungkinan ditolak, tidak ditolak. Ada kemungkinan diterima, ada kemungkinan ditolak. Tapi ada satu amalan yang pasti diterima itulah. Ada satu amalan yang diterima itulah. Apa amalan itu? Sholawat. Kenapa? Sholawat dalamnya ada nama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika diangkat amalan tadi sampai di langit pertama, langsung diterima, sampai di ACC langsung sampai ke langit ke-7, sampailah masuk ke dalam catatan amal. Tapi kalau amal-amal yang lain, oh di langit pertama, di pintu langit pertama dibawa oleh malaikat, ditengok, oh ini seleksi pertama lolos, seleksi kedua lolos, ketiga mungkin tidak lolos. Masih ada amalan-amalan itu kemungkinan tidak lolosnya. Tapi kalau amalan yang sholawat tadi itu kemungkinan lolosnya 99,9%. Bahkan dari mulut seorang pendosa pun keluar sholawat ini pun Allah akan terima. Nah, maka kita meminta pada Allah dalam doa kita, mulai doa itu dengan memuji Allah dan mulai dengan sholawat. Dan nutup doa pun dengan sholawat juga. Mulai doa dengan nama Allah dan sholawat, nutup doa pun dengan sholawat. Maka kita mulai doa, pertama Allahumma lakal hamdu, muji-muji Allah dulu. Kemudian selepas muji-muji Allah kita sholawat pada Nabi. Kemudian terakhir, sebelum nutup doa pun kita bersolawat dulu. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad. Terakhir, subhana rabbika rabbil izzati. Ini muji Allah. Jadi mulai doa kita mulai dengan memuji Allah dan bersolawat. Ketika selesai doa pun kita muji Allah dan bersolawat. Nah, ini selesailah satu bab ini. Kemudian lanjut babnya nih. Kemudian bab yang kedua dalam kitab yang sama, kitab Riyadhus Shalihin ini adalah bab taubat. Babut taubati Imam Nawawi selepas meletakkan bab ikhlas, maka beliau letakkan bab tentang taubat. Kenapa? Setelah membersihkan hati, kita menampakkan kalau diri kita ini bersalah depan Allah. Selepas kita bersihkan hati, ikhlaskan diri sebelum beramal, maka penting bagi kita selepas beramal karena ikhlas, kita bertaubat pada Allah. Kenapa bertaubat pada Allah? Apa bertaubat itu sebenarnya? Bertaubat itu menampakkan kelemahan kita, kesalahan kita, lemahnya kita, dosa yang kita buat ini banyak di hadapan Allah. Ngaku dosa. Ya Allah, aku pernah buat dosa seperti ini. Dan kau lebih tahu. Aduh ya Allah, dosa yang aku buat, yang aku tahu, aku sadar ataupun aku tak sadar.
dosa yang aku buat nih, yang aku anggap kecil kah, aku anggap besar kah, yang aku anggap kecil tapi ternyata besar di sisi Engkau, dan lain sebagainya. Ya Allah, aku bertaubat dari itu. Itu namanya bertaubat, menampakkan bahwa kita ini bersalah di hadapan Allah. Maka dalam amal itu penting kita menampakkan kalau kita ini amal ini tidak bisa, amal kita ini masih belum berkualitas, masih belum ada apa-apa, maka terus beramal. Ini babut taubati, bab tentang taubat. Qala ulama, para ulama mengatakan at-taubatu wajibatun min kulli dzambin. Taubat ini hukumnya wajib dari setiap dosa. Taubat ini hukumnya wajib dari setiap satu dosa yang kita kerjakan. Dari setiap satu dosa yang kita kerjakan. Tak ada dari kita, Bu, Bapak, tidak ada dari kita yang hari ini melewati satu hari tanpa dosa. Dosa, bisa jadi dosa yang tidak kita sadari, dosa mato. Kita nengok orang lewat, kok macam ini dia nih. Cuma karena nengok baik, kemudian hati tadi kotor, maka macam ini dia nih. Kadang-kadang kita nih, yang tidak salah baik, yang masalah kecil baik. Nengok orang bawa motor tadi ibu-ibu, sen kanan belok kiri. Yang belakang tadi, ibu nih basing baik. Kadang-kadang keluar kata-kata kotor. Hal yang seperti itu yang tidak perlu pun kadang-kadang keluar dari mulut kita. Itu dosa yang tidak sengaja. Kadang-kadang kita nengok orang lain, ngerem mendadak, kemudian kita keluar kata-kata makian. Yang harusnya tadi tidak perlu. Berdosa juga kita. Banyak hal-hal dalam kehidupan kita yang kita tidak sadar tadi, itu ternyata adalah dosa. Itu menyakiti orang lain. Bahkan Bapak Ibu sekalian, na'udzubillah, ludah kita baik, bisa menyebabkan dosa untuk kita. Kita meludah di satu tempat, basing ludah. Kemudian ludah tadi ada orang lewat, ludah tadi terpijak dengan dia. Kemudian gara-gara ludah tadi baju dia kotor. Kemudian asbab ludah tadi dia bilang, siapa meludah sembarangan nih? Mudah-mudahan didoainya laknat untuk kita, dosa untuk kita, laknat untuk kita. Bayangkan untuk masalah ludah baik. Maka itulah kata Nabi SAW, jago hak orang lain. Kebanyakan dosa yang tidak kita sadar ini adalah dosa pada orang lain. Kalau dosa dengan diri kita masih bisa nego dengan Allah. Ya Allah, Engkau maha pemaaf ya Allah. Ya Allah, Engkau maha penyayang ya Allah. Tapi dengan makhluk, tidak akan Allah maafkan sebelum kita selesaikan antara kita dengan dia. Bayangkan ibu-ibu yang kita maki karena salah belok tadi, di akhirat sebelum kita masuk ke dalam surga, kata Allah, tunggu dulu. Kau tak boleh masuk surga, belum lepas kau dari penghisaban. Kenapa? Dulu kau pernah maki ibu-ibu nih, sekarang ibu-ibu nih datang kekurangan pahala, kau berikan pahala yang kau punya untuk dia. Rupa pahala kita pas-pasan. Karena pahala pas-pasan tadi tidak cukup, pahala kita lah habis galau, maka dosa ibu tadi ditimpukan pada kita. Cuma karena apa? Cuma karena memaki untuk hal yang sepele. Maka kita jauhkan diri kita. Maka Nabi SAW, Allah ajarkan satu doa, Rabbana ighfir lana dzunubana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Ya Allah, ampuni aku wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman, dan orang-orang yang lebih dahulu iman sebelum aku. Dan terakhir apa? Wa la taj'al fi qulubina ghillan. Ya Allah, jangan engkau letakkan kotoran, jangan engkau letakkan hasad, dengki, buruk sangka fi qulubina ghillan lil ladzina amanu, buruk sangko, hati yang dengki, hati yang hasad kepada orang beriman. Kunci hidup ini tenang Pak, hati kita harus bersih dari apa? Dari mencela orang lain. Ada satu orang sahabat, ada Nabi SAW suatu hari duduk dengan para sahabat radhiyallahu anhum dalam majelis. Maka apa yang dibuat? Maka Nabi SAW katakan, tunggu. Nabi katakan, tunggu. Lagi ngaji, Nabi bilang, sebentar. Bentar lagi kage akan lewat satu penduduk surga, yang satu orang yang masih di dunia tapi nama dia lah sudah ada di surga. Rumah dia lah tersedia di surga. Maka para sahabat nunggu, siapa? Kok bisa? Yang duduk di situ Abu Bakar, Umar, Utsman, Amr bin As, sahabat-sahabat tua. Tapi yang dibilang, nih ada penduduk surga nak lewat nih. Itu orang semua, siapa kira-kira yang nak lewat nih? Nampaknya senior-senior gitu nih, aduh halo. Senior-senior sahabat nih, aduh halo. Tapi kok Nabi bilang ada penduduk surga nak lewat, apa malaikat nih? Maka ditunggu. Kemudian lewatlah satu orang laki-laki, di tangan kirinya bawa sendal. Biasa baik cowok nih, bawa sendal. Kemudian dia masuk dalam masjid, masuk masjid, sholat 2 rakaat, balik dia. Besok harinya Nabi bilang lagi, tengah-tengah majelis Nabi bilang, kage ada lewat satu orang laki-laki yang dia ini penduduk surga. Lewat laki-laki yang samur.
Masuk dalam masjid, sholat 2 rakaat, balik ke rumah. Besoknya Nabi bilang seperti itu lagi. Sampai 3 hari berturut-turut Nabi bilang seperti itu. Maka ada satu orang sahabat, salah satu dari Abdullah yang kita sebut tadi, Abdullah ibnu Amr bin As, penasaran. Karena beliau ini masih kecil zaman Nabi hidup, maka beliau ini masih apa? Penasarannya tinggi. Tidak ada terlalu seniornya, masih juniornya sahabat. Kok bisa orang nih? 3 hari berturut-turut Nabi bilang, dia ini masuk surga. Dia ini penduduk surga. 3 kali Nabi bilang. Sedangkan ada beberapa sahabat tuh yang cuma sekali be. Ada beberapa orang sahabat, ya Rasulullah doakan aku masuk surga. Nabi doakan masuk surga. Kemudian satu lagi, ya Rasulullah aku pun mau juga, kata Nabi. Kalau duluan dia daripada kau, kalau terlambat. Kadang-kadang Nabi berdoa seperti itu, tapi ini 3 hari berturut-turut Nabi doa untuk dia. Apa nih amalan orang nih? Nak tahu nih aku resepnya supaya aku bisa tiru, kata Sayyidina Abdullah bin Amr. Maka Sayyidina Abdullah bin Amr pergi ke rumahnya. Ketuk pintunya, Assalamualaikum. Maka perempuan muda tadi, laki-laki tadi buka pintu tadi. Waalaikumsalam. Nah, kebiasaan orang Arab nih, mereka tidak bertanya. Orang akhlaknya para sahabat dan termasuk salah satu kebiasaan orang Arab. Nah, saya juga waktu ke Pakistan pun seperti itu. Mereka ketika kita bertamu, mereka tak akan tanya untuk apa. Nah, apa? Tidak ada nian. Tidak ada nian. Satu dosa besar kalau bertanya kepada tamu kapan balik. Nah, itu satu dosa besar untuk orang tuh. Saya di satu tempat di Swabi itu ada satu tempat zikir macam tempat tasawuf kalau kita sekarang ini. Nah, itu besarnya tuh. Kalau itikaf 10 malam terakhir tuh yang itikaf di situ 10.000 orang di masjid tuh. Saking besarnya masjid tuh. Nah, jadi saya singgah di situ seminggu kurang lebih. Singgah di situ karena ustadz saya rumahnya dekat situ. Jadi saya nginap di situ. Ketika saya datang tuh tidak ada ditanyanya. Pas nak balik baru dikasih taunya. Pas nak balik apa katanya? Sebenarnya kami ini berat ngelepas ke antum nih balik. Kenapa? Karena antum ini tamu kami. Dan adat kami dan juga sunnah Nabi adalah apa? Tak boleh bertanya kepada tamu kapan nak balik. Kapan balik? Itu satu dosa besar. Aib bagi kami kalau kami tanya kapan balik. Nah, jadi kami jamu terus semampu kami. Nah, ketika sahabat ini bertamu tadi, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Masuk dijamu. Selepas dijamu, Sayyidina Abdullah bin Amr bin As bilang, saya ini ada masalah dikit di rumah. Boleh tak saya nginap di sini 3 hari? Boleh tak saya nginap di sini, kata Sayyidina Abdullah bin Amr bin As. Maka akhirnya, ada apa-apa, nginaplah. Maka nginaplah Sayyidina Abdullah bin Amr. Maka Sayyidina Abdullah bin Amr, kalau kita nak nengok macam mana akhlaknya para sahabat kepada sesama muslim, Bapak bisa baca di ayat di Fadilah Amal itu di awal itu Syekh Zakaria menulis Hikayatus Sahabah. Cerita-cerita para sahabat, di situ banyak diceritakan sifat-sifat para sahabat terhadap sesama muslim. Nah, jadi ketika tidak apa-apa nginap lah. Akhirnya nginap hari pertama. Tengok Sayyidina Abdullah bin Amr bangun paling awal, tahajud. Caknya tidak bangun tahajud tuan rumah nih. Akhirnya kemudian hari kedua dia tengok lagi, hari kedua bangun lagi dia paling awal. Kok tidak ada nih, ya nampaknya spesial amalannya. Apa mungkin baca Quran semalam suntuk? Apa mungkin sholat semalam suntuk, atau ada amal-amal lain yang digawikan? Tidak ada juga caknya. Kemudian malam ketiga pun malah seperti itu juga. Malam ketiga. Tidak ada amal dia yang spesial, yang mantapnya itu tidak ada nian. Akhirnya hari ketiga, sahabat nih pulau tahu diri, bertamu nih 3 hari. Selepas 3 hari izin lah dulu. Maka dia ngomong pada tuan rumah, keesokan harinya hari ketiga dia katakan pada tuan rumah, wahai fulan, sebenarnya aku ini tidak ada masalah di rumah. Akhirnya Sayyidina Abdullah bin Amr bin As ceritakan kenapa datang. Kenapa aku nginap di sini. Tidak ada masalah sebenarnya aku di rumah. Tapi beberapa hari yang lalu kami duduk di majelis Nabi. Kemudian Nabi katakan ada penduduk surga akan lewat. Dan aku tengok itu adalah engkau. Hari kedua pun Nabi bilang seperti itu. Hari ketiga pun Nabi bilang seperti itu. Maka aku penasaran dengan amal apa yang kau buat. Sekarang tolong beritahu aku. Lah penasaran nian. Nunggu tidak dikasih tahu, tanya nian lah. Nah, apa amalan yang kau buat nih? Apa amalan spesial yang buat kau ini disebut oleh Nabi sebagai penduduk surga yang ada di bumi? Maka kata laki-laki tadi katakan, wahai fulan, wahai sahabat Nabi Abdullah bin Amr bin As, sebenarnya aku tak punya amal spesial. Sebenarnya aku tak punya amalan khusus. Salat aku tidak ada sepanjang-panjang ida. Bukan pula semalam suntuk aku sholat sunnah. Bukan pula aku baca Quran sampai tidak tidur. Bukan pula yang lain sebagainya.
Tapi amalan aku sebelum tidur adalah apa? Setiap sebelum tidur, aku maafkan semua orang yang pernah buat kesalahan pada aku hari itu. Dalam riwayat lain mengatakan, aku tidur dalam keadaan di hati aku tak ada dengki, tak ada iri hati, tak ada buruk sangka kepada orang beriman. Aku tidur dalam keadaan hati aku bersih dari apa? Dari berprasangka buruk, dari keburukan orang lain, bersih hati. Maka kalau kita nak jadi macam orang tadi, maka sebelum tidur kita, ya Allah, hari ini maki siapa, telepon dulu, Assalamualaikum. Tadi saya tidak sengaja maki bapak nih, ada sengaja gibah, minta maaf ya. Kalau kita buat dosa pada orang, tapi kalau kita bersangka, kalau orang buat keburukan pada kita maafkan. Itu seperti itu para sahabat, tidur mereka dalam keadaan tidak ada sama sekali beban terhadap orang beriman. Tidak, maka sahabat ini bangun tahajud mudah, sholat itu bisa tak khusyuk. Kenapa? Hatinya bersih. Hari ini kita, kok tak bisa bangun tahajud? Alarm selesai tidak bisa juga bangun tahajud. Kenapa? Tidur, sebelum tidur gibah dulu. Sebelum tidur itu maki orang dulu. Sebelum tidur itu buat keburukan dulu. Macam mana? Allah nak apa? Allah nak bangunkan untuk tahajud. Siang harinya kita bermaksiat, malamnya kita kira-kira bisa jumpa dengan Allah. Kita ini kriminal. Kita kriminal, nama kita telah masuk ke istana gubernur, ke kantor gubernur situ. Kriminal sampai depan kantor gubernur itu pas pampres gitu. Di setiap pengawal gubernur, tunggu dulu bapak nih, kriminal jangan masuk sini. Macam itu juga nak jumpa dengan Allah. Orang yang jumpa dengan raja adalah mereka yang taat pada raja. Imam Ibnu Qayyim Jauziyah mengatakan, orang yang diizinkan untuk berjumpa dengan raja adalah orang yang mendukung raja, yang mentaati semua perintah raja. Kalau orang oposisi dengan raja, gawe dia komplain dan tidak mau taat pada perintah raja, maka dia bukan datang ketemu raja, dipenggal langsung kepalanya. Kriminal bulan ini memang buron dia nih. Maka kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diajarkan kita bersihkan hati kita, bersihkan diri kita dari maksiat, bertaubatlah pada Allah. Baru malam Allah akan mudahkan kita untuk meminta bersimpuh di hadapan Allah. Nah, jadi masalah taubat ini para ulama mengatakan supaya malam sebelum tidur tadi salah satunya anjurannya supaya kita mudah untuk tahajud bangun malam. Yang pertama adalah apa? Hati bersih dari orang beriman. Yang kedua sebelum tidur sholat taubat dulu. Kita niat sholat 2 rakaat, ya Allah niat dengan sholat ini kau terima taubat aku. Sholat 2 rakaat, taubat dulu. Nah, itu salah satu caranya. Nah, balik ke bab taubat tadi. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam katakan, kullu bani Adam khata'un. Setiap anak Adam, setiap manusia khata'un adalah pendosa. Tidak ada satu manusia pun dunia ini yang tidak buat dosa selain para nabi. Selain para nabi, tidak ada manusia yang buat dosa. Maka wa khairul khata'in at-tawwabun. Dan sebaik-baik pendosa, sebaik-baik orang yang berbuat dosa adalah apa? At-tawwabun, mereka yang mau bertobat. Tidak ada dari kita ini Bapak Ibu sekalian yang ngomong di sini, yang duduk pun semua kita pernah buat dosa. Semua kita hari-hari kita tidak lepas dari dosa. Tapi di antara kita, di antara para pendosa ini yang terbaik adalah mereka yang mau tobat. Di antara mereka adalah yang mau bersimpuh pada Allah, minta maaf, ya Allah aku buat kesalahan. Dan tidak ada taubat terbaik melebihi apa? Melebihi sholat 5 waktu. Apa salah Allah dengan kita? Kenapa kita tidak mau datang kepada Allah? Allah panggil kita. Dalam sholat kita minta ampun pada Allah. Kenapa kita tidak datang untuk sholat? 5 waktu. Hari ini Pak sekalian saya tengok, kita semua bisa nengok Yasinan habis Isya yang sholat 10 orang. Yasinan pas datang Yasinannya 25 orang yang duduk dalam Yasinan. Perasaan tadi Isya, pas salam kita Isya, nengok 10 orang cuman. Pas jam Yasinan, 25 orang yang duduk Yasinan. Kemana mereka Isyanya? Kenapa tak di masjid? Kenapa mereka bisa melangkahkan kaki untuk datang ketika waktu Yasinan? Kenapa tak bisa langkahkan waktu untuk datang ke masjid untuk sholat? Padahal sholat adalah waktu yang Allah sediakan untuk kita. Waktu khusus. Macam mana presiden? Contoh presiden, pemimpin. Untuk gampangan kita contoh yang ada manusia baik. Presiden ada waktu aneh menyediakan waktu untuk temu dengan rakyat. Sekian waktu setiap orang boleh sekian ini mengadukan masalahnya. Allah 5 kali sehari berikan waktu untuk kita. Curhatlah pada Allah dalam sholat kita. Mengadulah pada Allah setiap permasalahan kita. 5 kali Allah sediakan, kenapa kita tak datang? Kenapa kita tak mau? Giliran ketemu dengan presiden, ketemu dengan pejabat kita mau.
Oh ini jamnya nih, tidak mau nih kita terlambat. Kita datang 1 jam, bahkan 2 jam sebelum itu kita sudah datang. Kita sudah siap. Kaget jangan sampai terlambat. Ketemu Allah, kadang-kadang bahkan kita masbuk. Kadang-kadang nih kita tidak datang. Tidak mau nih yang datang. Maka hadirin muliakan Allah, taubat terbaik itu adalah dengan tunaikan lagi perintah Allah. Tunaikan perintah Allah. Fa in kanatil ma'siyatu bainal 'abdi wa bainallah ta'ala la tata'allaqu bihaqqi adamin falaha salatu syurutin. Maka taubat tadi ada syaratnya tergantung apa jenis kesalahan. Resep taubat tadi tergantung jenis penyakit yang diidap. Maka kalau penyakitnya, kalau dosa yang kita buat adalah antara kita dengan Allah, maka cara taubatnya ada 3 syarat. Taubat kita bisa diterima 3 syaratnya. Syarat yang pertama, ayyakla anil maksiyah. Kita jauhkan kemaksiatan yang kita buat tadi. Sudah jauh dari kemaksiatan. Tinggalkan kemaksiatan yang kita buat. Wathani ayyandama ala fi'liha. Yang kedua, kita menyesal sudah berbuat. Wathalithu ayyazima alla ya'uda ilaiha abada. Yang ketiga adalah berjanji untuk niat, punya keyakinan yang kuat, punya keinginan yang kuat, punya tekad yang kuat bahwa aku tidak akan mengulangi lagi maksiat. Nah, inilah 3 syarat tobat. Yang pertama adalah apa? Lepaskan maksiat itu, tinggalkan maksiat itu. Kemudian yang kedua, jangan harus ada rasa penyesalan, menyesal karena telah berbuat itu. Kemudian yang ketiga, berjanji, memang betul-betul janji dengan Allah tidak akan kembali lagi buat maksiat itu. Mungkin kita maksiat apa? Mungkin maksiat yang judi. Kita berjudi, maka pertama tinggalkan judi itu. Kemudian yang kedua, menyesal, harus nangis gitu depan Allah. Ya Allah, aku menyesal yang sudah berjudi. Kemudian yang ketiga adalah apa? Yang ketiga berjanji, ya Allah, aku janji tidak akan mengulangi lagi. Itu dengan Allah. Fa'in fukida ahadu thalathati lam tasihha taubatuhu. Kalau 3 nih tidak ada salah sikoknya, salah satu dari 3 syarat ini tadi tidak lengkap, maka tidak sah taubatnya, tidak diterima oleh Allah taubatnya. Nah, ini ulama sudah mengajarkan pada kita cara taubat ini gampang nian. Pertama tinggalkan maksiat itu, yang kedua menyesal, yang ketiga janji jangan sampai ulangi lagi. Itu antara dia dengan Allah. Kemudian kalau wa in kanatil ma'siyatu tata'allaqu bi adamiyin fasyurutuha arba'atun. Kalau maksiat yang dia lakukan, kalau penyakit yang dia idap nih antara dia dengan makhluk, bukan dengan Allah baik, tapi dengan makhluk, nyakiti orang lain, mencaci orang lain, menggibah orang lain, mengambil hak orang lain, tidak menunaikan hak orang lain, dan lain, membuka aib orang lain dan lain sebagainya yang berhubungan dengan orang lain. Nauzubillah, hari ini kita banyak Pak sekalian. Hari ini kita banyak buat seperti ini. Kadang-kadang kita, apalagi di zaman sosial media ini, kita tertengok dikit, oh ada kasus, apa contohnya kasus maling ayam. Kita maki-maki kadang-kadang, kita kata-katai. Hari ini kita mungkin bisa, hari ini kita nengok dia buat maksiat, tapi nauzubillah satu saat kalau kita maki dia tadi dengan untuk merendahkan dia, nauzubillah Allah akan berikan maksiat yang sama, Allah timpakan pada kita sebelum kita mati. Maka jangan sampai kita kadang-kadang basing mulut, tahan diri kita. Tahan diri kita dari mencaci orang lain, tahan diri kita dari merendahkan orang lain. Kita nengok orang lain, dia ini maling. Nengok dengan pandangan rendah, nauzubillah, Allah kage timpakan maksiat, keburukan yang sama dalam diri kita. Ini menandakan hidayah milik Allah, Pak. Hidayah bukan milik kita. Hari ini kita baik, belum tentu kita kage akhir hayat kita buruk, baik. Hari ini dia buruk, belum tentu akhir hayat dia kage buruk. Kita cuma tahu orang itu buat maksiat, Pak, tapi kita tidak pernah tahu kapan dia tobat. Kita cuma tahu kapan dia maksiat. Kita tahu dia maksiat. Mana tahu dia dalam tahajud dia berdoa dengan Allah, ya Allah aku tobat. Kadang-kadang yang 2 orang yang bermasalah, yang 2 nilai damai, yang memprovokasi ini makin parah. Yang orang lain yang nengok dia ini damai, yang malah tidak terima. Ay ngapo berdamai pulo. Lah sudah bagus-bagus kemarin bertinju, damai pulo. Kita pulo yang sibuk dengan urusan orang kadang. Maka hati kita harus bersih kepada orang beriman. Hadis salah satu syarat kalau permasalahan kita, kalau maksiat kita ini kita kerjakan dan ada hubungannya dengan manusia, maka syaratnya 3 tadi ditambah 1 syarat lagi, wa ayyabra'a min haqqi sahibiha fa in kanat malan aw nahwahu ruddahu ilaihi.
Nah, maka kalau permasalahannya masalah duit, maka kita harus ganti rugi pada dia. Masalahnya masalah duit, maka balikkan duit yang kita, balikkan hak dia yang tadi kita ambil. Kalau masalahnya masalah duit, masalah materi dan lain sebagainya. Wa in kanat hadda qadfin wa nahwahu makkanahu minhu aw talaba afwahu. Kalau memang benda tadi itu contoh kita mencaci maki dia atau kita memfitnah dia, maka kita cari cara macam mana dia mau nerima. Tak apa-apa, terserah lah. Yang penting kau maafkan aku. Atau memang kalau tak bisa apapun yang minta maaf dan melas dengan dia, tolong maafkan aku. Tolong nian maafkan aku. Wa in kanat ghibatan istahallahu minhu. Kalau kita menggibah tentang dia, kalau yang tadi fitnah, kalau fitnah maka kita cari cara macam mana kita bebaskan dia dari fitnah tadi dan kita minta maaf dengan dia. Kalau kita menggibah dia, ada dua namanya, ada dalam bahasa Arabnya ada namanya buhtan atau kata istilah kita fitnah. Yang kedua ghibah. Apa itu buhtan atau fitnah? Fitnah itu adalah kita menceritakan keburukan orang lain dan itu tidak betul pada dia. Kita bicarakan si fulan ini mencuri, padahal dia tak mencuri, maka ini namanya fitnah atau dalam bahasa Arabnya buhtanun. Kemudian ada namanya yang kedua ghibah. Ghibah ini apa? Ghibah ini kita bicarakan keburukan dia, tapi memang ionian lah dia buat. Kita katakan, oh si fulan itu mencuri, memang dia pencuri. Maka ini kalau fitnah, maka kita harus bersihkan dia dari fitnah tadi dan minta maaf pada dia. Tapi kalau itu ghibah, memang fakta dia berbuat maksiat, maka kita datang pada dia, fulan, maaf nian, aku tak sengaja, tak sengaja, kadang-kadang yo namanya manusia. Kadang kita salah kan, kita minta maaf pada dia. Fulan, aku minta maaf, aku pernah menggibah kau, aku pernah bicarakan keburukan kau, aku minta maaf. Aku kemarin dengan si fulan, aku mencaci maki kau, aku bicarakan aib kau, aku minta maaf. Selesai. Kita datang pada dia minta maaf. 3, 4 tadi, maka mudah-mudahan dengan 4 syarat yang sudah ada dalam diri kita tadi, Allah terima tobat. Maka itu caranya. Jadi syarat untuk diterima tobat yang ada 3, kalau permasalahan ada 2. Tobat, jenis tobat ada 2. Kalau maksiatnya dengan Allah, maka kalau permasalahannya antara dia dengan Allah, maka 3 syaratnya. Syarat yang pertama adalah tinggalkan maksiat yang kita kerjakan. Kemudian yang kedua, menyesal telah berbuat maksiat. Yang ketiga, berjanji tidak mengulangi lagi. Kalau permasalahannya dengan anak Adam, dengan manusia, maka 3 syarat tadi dengan tambah 1 syarat lagi. Apa itu? Minta maaf dengan dia. Tergantung, kalau materi, kalau duit, hubungannya balikkan duit dia, balikkan hak dia. Kalau kita menggibah dia atau memfitnah dia, bersihkan dia dari fitnah itu, minta maaf pada dia. Hari ini kadang-kadang dengan dunia sosial media ini kita basing baik fitnah orang lain. Macam mana cara kita nak bersihkan dia dari fitnah? Maka cara terbaik adalah jaga diri kita. Imam Syafi'i katakan ada yang lebih wajib daripada tobat itu dewe. Tobat wajib, tapi ada yang lebih wajib lagi dari tobat. Apa itu? Menjauhkan diri dari maksiat yang menyebabkan kita harus bertobat. Menjauhkan diri dari maksiat yang menyebabkan kita harus bertobat. Maka Bapak Ibu sekalian, kita jauhkan diri kita dari hal-hal yang menjerumuskan kita, hal-hal yang membuat kita jauh dari Allah. Wa yajibu ayyatuba min jami'iz dzunub, dan wajib bagi setiap muslim untuk apa? Untuk bertobat dari segala dosa. Sekecil apapun dosa, besar, kecil semua, banyak, dikit, setiap dosa yang kita kerjakan wajib kita bertobat pada Allah. Fa in taba min ba'diha suhat taubatu inda ahlil haqqi min dzalika dzunub. Kalau dia sudah bertaubat, maka sudah taubat nih, sudah betul-betul terpenuhi syaratnya, maka kata para ulama, insya Allah taubat dia nih sudah diterima, sudah sah taubat dia. Insya Allah taubat dia, keburukan yang dia lakukan tadi sudah dimaafkan oleh Allah. Kalau syarat tadi terpenuhi, wa baqiya alaihil baqi. Adapun urusan yang lainnya itu urusan Allah. Kita sudah taubat, kita sudah minta ampun, sudah janji tidak ulangi lagi. Kita sudah menyesali perbuatan kita. Allah insya Allah akan ampuni dosa kita. Nah, sisanya kage Allah pertanyakan lagi, diminta pertanggungjawaban lagi apa tidak, itu balik kepada terserah Allah kage.
Wa qad tadhaharat dalailul kitab, dan sungguh jelas dalil-dalil tentang syarat-syarat ini tadi dalam Al-Qur'an, was sunnah, dan dalam hadis. Wa ijma'ul ummati ala wujubit taubah, dan ijma' umat, Al-Qur'an, hadis, dan ijma' semua para ulama, para ahli hadis, para ahli-ahli ilmu, mereka sepakat bahwa wajib untuk bertaubat. Qala Allah Ta'ala, Allah berkata, wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum turhamun, dan bertaubatlah, kembalilah, menyesallah, tampakkan dirimu menyesal di hadapan Allah, wahai orang-orang beriman, kamu semua, kata Allah, semuanya, besarnya, kecilnya, yang tuanya, yang mudanya, semua bertaubatlah kepada Allah, kembali pada Allah, la'allakum tuflihun, supaya kamu jadi orang sukses, supaya kamu bisa berjaya. Orang bisa sukses dalam amal agama kalau sudah membersihkan diri dari kemaksiatan. Kenapa hari ini kita amal agama? Katanya agama menjanjikan kesuksesan, katanya agama ini bisa sukses dunia akhirat. Kok ada sukses-sukses? Akulah sholat terus 5 waktu, akulah sudah ini terus, puasa jago, zakat jago. Ternyata apa? Ternyata masih ada dosa yang belum kita tobati. Ternyata ada penyebab kita belum sukses. Apa itu? Dosa yang belum kita tobati, hak orang lain yang belum kita kembalikan. Wa qala Allah Ta'ala, dan Allah katakan, istaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaih, meminta ampunlah pada Tuhan kalian, tsumma tubu ilaih, kemudian tampakkan kalian menyesal di hadapan Allah. Wa qala Allah Ta'ala, dan Allah berkata, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha, wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan taubat yang sebenar-benarnya, dengan taubat yang baik. Apa maksudnya taubat yang sebenarnya? Yang terpenuhi syarat-syaratnya tadi. Kalau terpenuhi syarat-syaratnya tadi, sudah terpenuhi, maka kita berharap Allah terima dosa, Allah terima taubat kita, Allah maafkan kesalahan-kesalahan kita. Asalkan resep dan dosisnya tadi pas, syaratnya tadi semua terpenuhi. Hadirin sekalian, penting bagi kita untuk taubat. Dan yang tadi lebih penting lagi, menjauhkan diri dari kemaksiatan. Bersihkan hati kita dari memandang orang beriman. Bersihkan hati kita dari memandang saudara muslim kita. Bersihkan hati kita dari melihat keburukan-keburukan orang lain. Kalau kita hari-hari kerjanya nengok keburukan, maka na'udzubillah, satu hari kita akan tidak sengaja kita akan jatuh pada keburukan yang sama. Orang kalau yang dia tengok keburukan terus, maka Allah akan selalu berikan pada dia keburukan terus. Kok buruk terus antum nih? Ada punya kawan, kadang-kadang kita punya kawan tuh yang kalau cerita tuh nak begibah wae. Kayaknya buruk kan lo semua orang di mata antum nih. Maka kita jauhkan diri dari keburukan, kitanya perbaiki diri, dan orang lain yang kadang-kadang mengajak kita berbuat keburukan, maka kita ajak dia juga untuk apa? Untuk perbaiki diri. Dan kalau dari dalam ilmu tasawuf dan lain sebagainya, orang-orang yang ahli-ahli zikir, mereka mengatakan bahwasanya apa yang keluar dari mulut kita, apa yang kita tengok hari-hari, itu menandakan isi hati kita. Kalau hari-hari buruk baik yang kita bicarakan, hari-hari buruk baik yang kita temui, menandakan hitamnya hati kita, menandakan kotornya hati kita. Tapi kalau kita hari-hari tengok kebaikan, disakiti orang, Masya Allah, makasih sudah nyakiti saya, dapat pahala saya. Dicaci orang, terima kasih sudah nyaci saya dapat pahala. Ditipu orang, oh Masya Allah, gara-gara antum nipu saya jadi bersabar, dapat pahala saya. Hal-hal yang seperti itu, kalau kita memandang dengan kebaikan, maka Allah akan berikan kebaikan terus dalam diri kita. Dan itulah yang menandakan bersihnya hati. Kalau nak nengok bersih hati kita, tengok baik kalau ada setiap masalah. Reaksi kita buruk dulu apa bagus dulu? Kalau kita astagfirullah. Ini nih ujian dari Allah. Untuk kita baik. Kadang-kadang kita orang lain masalah takdir nih. Lain, ini untuk diri kita. Ketika dalam permasalahan yang kita buat, maka kita tanamkan dalam diri kita, ada orang lain menyakiti kita. Kita katakan, ini ujian dari Allah supaya aku bersabar. Apa baik permasalahan yang menghadapi kita, pandang dengan kebaikan. Dan apapun yang ada di antara kita dengan orang beriman, baik muamalah kita, muasyarah kita, ataupun ibadah kita dengan sesama orang beriman, bersihkan hati kita, jangan sampai kita menyakiti dia dari segi perkataan, perbuatan. Karena sakit yang dilukai oleh perkataan, sakitnya lebih parah daripada sakit oleh perbuatan. Kalau kita tampar orang, sehari 2 hari hilang bekas tamparan itu. Tapi lidah ini
lebih tajam dari itu, lebih tajam dari pedang. Kalau kata orang-orang itu mulutmu harimaumu. Maka Nabi dalam hadis Nabi katakan al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang yang muslim adalah mereka yang orang beriman yang lain, orang muslim yang lain selamat dari kejahatan lidah dulu kata Nabi. Lidah dulu baru perbuatannya. Kenapa lidah dulu? Karena lidah sakit yang dilukai oleh lidah tak akan pernah sembuh. Sembuh tertutup dikit baik, tapi masih ada dalam hati. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk jadi hamba-hamba yang terbaik, hamba-hamba yang mau bertobat dan hamba-hamba yang Allah ridhoi dan seperti yang Ia mau dunia dan akhirat. Ada pertanyaan Bapak Ibu sekalian? Ada yang mau ditanyakan? Waalaikumsalam. Kalau itu sudah lepas hubungannya dengan Allah. Karena kita sudah minta maaf pada dia. Allah hanya perintahkan untuk meminta maaf. Atau kalau hak dia, kalau dia tidak memaafkannya karena hak belum ditunaikan, maka tunaikan. Tapi kalau sudah, mungkin contoh kita dulu pernah duit dia tidak sengaja tertilap dengan kita balikkan duit kita minta maaf. Mau dia maafkan, tidak maafkan, itu sudah kembali kepada dia. Kembali kepada Allah, semua sudah selesai. Antara kita dengan dia sudah, saya sudah minta maaf. Saya sudah balikkan duitnya. Dia maafkan, tidak maafkan, itu urusan dia dengan Allah lagi. Yang penting kita sudah selesaikan betul-betul permasalahan itu. Kalau kita menggibah pada dia, kita minta maaf pada dia. Dan yang terbaik, tapi yang terbaik tetap adalah kita cari cara macam mana dia bisa maafkan kita. Urusan dia maafkan, tidak maafkan itu lain. Tapi kita yang mencari cara macam mana dia bisa maafkan kita. Ada lagi yang lain, Bu? Nah, sudah kita doa dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya awwalal awwalin, ya akhiral akhirin, ya dzal quwwatil matin, ya rahimal masakin wa ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka bi annaka antallah al-ahadus samadul ladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin qabla kulli kalam wa salli ala sayyidina Muhammadin 'inda kulli kalam wa salli ala sayyidina Muhammadin ba'da kulli kalam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin 'adadal asma'i wal absar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin 'adada ma wasi'ahu ilmullah. Ya Allah ya Tuhan kami, ya Allah, orang-orang yang duduk di sini, ya Allah, yang hadir, ya Allah, ya Allah ya Tuhan kami, ya Allah, Engkau mudahkan semua urusan mereka, ya Allah, ya Allah, Engkau selesaikan semua hajat-hajat mereka, ya Allah, berikan solusi terhadap semua permasalahan yang mereka hadapi, ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, ya Allah, sebagaimana Engkau telah terima doa 3 orang yang mereka bertawassul dengan amal baik mereka, ya Allah. Ya Allah, hari ini kami bertawassul dengan amal baik yang kami kerjakan ini, ya Allah. Duduknya kami dalam majelis ini, ya Allah, kami tak mengharapkan sesuatu kecuali keridhaan Engkau, ya Allah. Kami tak mengharapkan yang lain kecuali keridhaan Engkau, ya Allah. Kami tak mengharapkan apapun kecuali Engkau ridho dengan kami, ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, ya Allah, dengan berkah duduknya kami di majelis ini, ya Allah. Ya Allah, terimalah doa kami, ya Allah. Ampuni dosa-dosa kami, ya Allah. Tutupi aib-aib kami, ya Allah. Jauhkan kami dari kesalahan-kesalahan, ya Allah. Ya Allah, jauhkan anak-anak keturunan kami dari kesalahan-kesalahan, ya Allah. Jauhkan keluarga kami, ya Allah. Tutupi aib kami, aib keluarga kami, aib anak istri kami, aib keluarga besar kami semuanya, ya Allah. Ya Allah, bersihkan hati kami dari memandang buruk orang beriman, ya Allah. Ya Allah, bersihkan kami dari memandang buruk saudara muslim kami, ya Allah. Ya Allah, bersihkan hati kami, ya Allah. Ya Allah, mudahkan kami untuk tunaikan hak saudara muslim kami sebagaimana haknya, ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, ya Allah, bantu kami untuk tunaikan hak-hak saudara muslim kami, ya Allah. Bantu kami untuk tunaikan hak tetangga kami, hak anak istri kami, hak orang tua kami, dan hak umat seluruh alam, ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, terima kami, ya Allah, terima kami, ya Allah, terima amal kami yang sedikit ini, ya Allah, terimalah doa kami, ya Allah. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.